bertemu kembali di video pembelajaran kelas 10 KD 3.2.3, di mana materi pembahasan kita yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tonton video ini sampai tuntas. Nah, yang pertama kita akan bahas pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, yang dimana kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, maupun orang tua sendiri. Nah, yang berikut yaitu kebebasan beragama dijamin oleh negara, yang dimana semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebasan beragama, sehingga agama mempunyai kedudukan yang terhormat, dan dengan demikian kepentingan agama perlu dilindungi, diikuti juga dengan pengakuan yang menyangkut kehidupan keagamaan. Nah, yang dimana Pancasila adalah sebagai dasar ideologi negara kita yang tertuang dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Nah, yang berikut yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, yang dimana makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia diatur dalam pasal 28E, 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain, yang dimana bunyi pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan bunyi pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Instrumen hak kebebasan beragama nasional menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Pada pasal 22I, undang-undang tersebut menyatakan agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, yang berikutnya yaitu fungsi agama bagi kehidupan secara umum sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Secara khusus tergantung ajaran agama masing-masing. Nah, yang berikut ada 3 dalam kerukunan umat beragama yang disingkat dengan Tri Kerukunan Umat Beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tri kerukunan umat beragama diharapkan menjadi salah satu solusi terciptanya kehidupan umat beragama yang damai. Nah, yang berikut ada beberapa strategi pembinaan
kerukunan umat beragama, yang dimana yaitu peranan Departemen Agama dalam peningkatan kerukunan umat beragama. Yang pertama, Departemen Agama lahir dari semangat kerukunan nasional sebagai kompensasi dihapuskannya 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dan Presiden Republik Indonesia harus orang Islam. Kedua, semula para pendiri bangsa telah sepakat negara ini berdasarkan Pancasila sebagai rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Berikut yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik kerukunan umat beragama. Yang pertama yaitu kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim, ulama, sopir, cendekiawan, dan lain-lain. Kedua, kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan pendidikan dan kekuasaan. Nah, yang dimana di sini juga kita akan bahas yaitu upaya yang dilakukan dalam menjalankan kerukunan umat beragama. Yang pertama, memperkuat dasar kerukunan. Kedua, membangun harmonisasi sosial. Tiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Keempat, eksplorasi nilai-nilai kemanusiaan dalam teologi masing-masing agama. Yang berikut, pendalaman nilai spiritual yang implementatif. Nah, berikut ada tugas mandiri, yaitu jelaskan pengertian kebinekaan beragama dan kepercayaan. Kedua, apa saja dasar-dasar hukum yang menjadi kebebasan seseorang beragama dan melaksanakan ibadahnya. Kedua, tunjukkan contoh-contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. Ketiga, carilah salah satu video tentang konflik keagamaan yang pernah terjadi di Indonesia, serta berikan tanggapanmu atas konflik tersebut, bagaimana cara penyelesaiannya.